Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita berada di daerah Honningsvåg, Norway, dan di sini itu tidak ada gelap ya. Jadi pagi, siang, dan malam tuh sama aja. Jadi terang terus. Oke, tapi kita tidak membahas tentang Honningsvåg hari ini. Di sini saya berada di dalam ruangan printer meter atau ruangan stationery. Jadi di sini masih banyak palet yang belum dibongkar. Jadi hari ini rencananya kita mau bongkar dulu palet-palet barang-barang yang masih ada di atas palet kayu dan dipindahkan ke atas palet besi. Dan untungnya di sini tuh barang untuk ruangan ini nggak terlalu banyak ya, jadi cuman sekitar 3 atau 4 palet aja, jadi gampang lah bisa hari ini kita selesain. Penampakannya ya di dalam ruangan ini ada juga makanan, jadi seperti yang saya sebutin di video sebelumnya. Kalau pada saat loading, kita titipin aja di sini beberapa palet makanan ya. Jadi makanan-makanan dry bisa ditaruh di sini dulu untuk sementara. Jadi daerah Honningsvåg itu matahari di sini lebih panjang ya, siangnya tuh lebih panjang. Dan kalau saya perhatikan sih memang nggak ada gelapnya. Jadi nanti kita lihat di atas seperti apa Honningsvåg itu. Oke, jadi ini penampakan dari Honningsvåg. Wih, masih banyak es ya, sampai turun ke pinggir-pinggir jalan masih banyak es. Ya, jadi pantas masih terasa dingin banget dan cuaca hari ini bagus banget. Oke, jadi seperti ini ya penampakan Honningsvåg. Di belakangnya masih banyak nih, sebelah sini ya masih banyak es. Masih banyak gunung-gunung yang ditutupin es. Jadi kalau di sini kita pingin es sirup, tinggal bawa sirupnya aja karena esnya udah ada di mana-mana. Oke, jadi yang jelas sekarang kita angkat-angkat dulu. Jadi yang banyak di sini tuh menu ya, menu untuk main restorannya atau restoran utamanya itu agak banyak memang. Karena pemakaiannya untuk 14 hari itu 10.000, jadi agak banyak. Jadi kita ngordernya kan ini barang-barang bulanan ya. Jadi ngordernya itu untuk 1 bulan punya, jadi ya 20.000 langsung ya. Project kita hari ini ya ngebongkar semua barang-barang ya di ruangan sini dan ruangan-ruangan yang lain. Kalau untuk frozen sih alhamdulillah udah selesai dibongkar. Tinggal yang ada di daerah general supply sama makanan-makanan kering. Jadi ya lumayan masih sekitar 15-an palet lagi yang belum dibongkar. Jadi semoga hari ini bisa dibongkar dan kita langsung general cleaning karena besok mau ada inspection. Oke, jadi mari angkat-angkat lagi. Di sini enaknya karena cuacanya dingin ya, daerahnya dingin, jadi otomatis kita kerja juga enak lah, nggak mandi keringat gitu loh. Kalau di Karibian wadaw lumayan. Waduh, cutternya tidak terlalu tajam. Oke, breakfast card. Jadi kartu untuk breakfast saja udah di print ya, jadi kita tinggal bagiin aja ke kamar-kamar. Oke, bismillah. Jadi setelah bongkar menu ini, kita lanjut dengan bongkar barang-barang office supply dan copy paper. Barangnya masih ada di depan pintu sana. Jadi di sini kayaknya cuma sisa 2 palet lagi yang belum dibongkar. Sisanya nanti ini barang-barang makanan-makanan dry ini kita bongkar di atas, pindahin ke atas palet besi semuanya. Oke, jadi kenapa kita nggak bisa nyimpan di atas palet kayu? Karena memang palet kayu nggak boleh ada di atas kapal ya. Paling nggak datang ini, dan alasan utamanya adalah karena palet kayu kalau barang dari luar itu kan masih dari luar ya. Dan palet kayu itu rawan banget karena kita nggak tahu di sela-sela kayu itu mungkin ada binatang-binatang kecil-kecil gitu loh. Jadi nggak boleh, jadi semuanya memang harus dipindahin dan harus dibuang dari atas kapal ya semua palet kayu. Jadi kalau yang masih ngikut ke kita kayak sekarang gini ya harus buru-buru dibongkar, terus langsung dipindahin ke tempat pembuangan. Nanti dari sana kita offload nanti di pelabuhan yang sudah ditentukan. Jadi semua palet kayu yang dari luar juga semua di fumigated atau sudah diasapin, udah di oven lah istilahnya ya. Jadi aman untuk bugs, pest itu udah bisa dibilang nggak ada lah di situ palet-palet itu karena semua sudah di oven.
Oke, akhirnya selesai juga ya menu paper tadi, dan sekarang kita lanjut dengan copy paper yang ada di depan pintu tadi. Oke, jadi ini satu palet lagi. Ini isinya office supply dan copy paper ya. Jadi kita potong dulu kertasnya. Jadi yang di atas ini office supply. Supply kita taruh-taruh dulu karena nanti dibongkar, dipindahin ke atas rak. Ya, jadi kita tumpangin dulu di atas tile ini. Wah, lumayan juga nih. Ya. Ini yang lumayan nih. Bismillah. Oke, jadi index papernya alhamdulillah cuma ada 3 box. Selebihnya kertas-kertas ini nih untuk bill thermal paper roll. Oke, sekarang ini thermal paper roll yang buat bill. Nih lumayan ya, karena pemakaiannya juga gila-gilaan ya, namanya penjualannya banyak. Ya, penjualan minuman, makanan di atas kan banyak, jadi otomatis kita butuh banyak banget ya paper roll ini. Jadi ini untuk ukuran kayak gini ini agak susah dicari. Jadi kita makanya ukuran segede-gede gini. Di Indonesia sih waktu itu sempat dapat saya di Semarang. Memang banyak ya yang pakai gini, cuman masalahnya di lubangnya ini ada yang cocok buat mesin kita atau enggak. Oke, jadi kalau di Eropa agak susah. Di Eropa kita dapatnya yang kecil-kecil kayak gini. Dan kalau dari Amerika itu udah aman udah, karena sesuai dengan mesin kita. Jadi ukurannya segede-gede gini, lubangnya juga pas untuk mesin kita. Jadi kalau mesinnya rusak, wah ribet banget. Jadi mendingan kita ngorder banyak langsung dari US. Jadi pemakaian kita untuk thermal paper roll ini, kalau untuk 14 hari itu bisa sampai 900 roll ya. Kadang juga bisa sampai 1000. Tergantung penjualan sih memang di atas. Kalau di atas ngejualnya lebih banyak lagi, otomatis lebih banyak lagi consumption-nya. Jadi sejauh ini sih masih di angka 900, 1000, 900, 1000 gitu. Jadi masih aman lah. Jadi kita ini bisa di order per 14 hari. Jadi setiap 14 hari ya kita terima sekitar 900 atau 1000 roll. Itu dari Amerika ya. Oke, jadi semua thermal paper roll sudah dipindahin ke sini ya. Udah kosong di depan. Jadi sekarang kita punya udah cukup lah untuk 2 cruise atau 28 hari. Jadi ini stok kita sekarang ada 42 box. 42 dikalikan 50 ya. Jadi satu box ini isinya 50 roll. Jadi ya sekitar 2100 ya kalau nggak salah. Ya 2100, jadi cukup lah untuk 1 bulan atau untuk 28 hari paling nggak udah cukup. Jadi kita juga harus ngorder ekstra ya untuk backup, just in case kalau misalnya kontainernya nggak jadi datang atau tidak datang on time, kita sudah punya stok yang lumayan. Jadi paling nggak stok kita cukup untuk 1 cruise atau untuk 14 hari. Jadi kita nggak repot-repot lagi ngirim email ke pot agent untuk beli thermal paper roll yang nanti bakal datangnya kecil-kecil kayak gini ya. Kalau kecil-kecil kayak gini, kadang-kadang di mesin bisa terima, kadang-kadang juga enggak. Jadi lebih gampang ngerusakin mesin. Oke, sekarang kita tinggal lanjut dengan copy paper. Dan nanti setelah ini kita istirahat dulu ya. Kita nyari air dulu, minum dulu. Ya, istirahat sebentar baru kita lanjut lagi setelah coffee time. Oke, dan akhirnya thanks for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.